Kedua ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya teknologi routing diterapkan di IP address versi 6. Ya, untuk kesempatan kali ini kebetulan kita akan menggunakan OSPF ya. Kalau di sini kita gunakan OSPF versi 3 ya. Kemudian yang ada di Huawei ya, kita pakai OSPF versi 3. Sebenarnya ada juga beberapa routing protokol lain yang bisa diterapkan, yaitu salah satunya adalah namanya RIP. Ya, di RIP itu ada namanya RIP-NG. Ya, RIP-NG itu bisa dipergunakan juga untuk melakukan routing untuk IP address versi 6. Kita mulai aja di OSPF versi 3 ini. Ya. OSPF versi 3, beberapa karakteristik dan bagaimana caranya kita mengkonfigurasi OSPF versi 3. Ya, ini butuh nanti kita akan ada labnya. Ya, saya akan coba buatkan labnya, atau mungkin sudah ada, nanti kita akan lihat. Bentar. OSPF example single area OSPF BGP Oke, ini ya, ada namanya lab 5.1 implementing IP address versi 6. Kita coba open aja. Mudah-mudahan jaringan saya sudah aktif. Oke, jadi di sini kita akan coba mengimplementasikan routing ya dengan DHCP versi 6 dan OSPF versi 3. Jadi di sini akan kita cover untuk dua bab terakhir atau dua subbab terakhir, yaitu OSPF versi 3 dan juga DHCP versi 6. Kita akan cover sekaligus. Ya. Oke, ini belakangan nanti kita akan coba. Nah, kalau Anda masih ingat, ada yang masih ingat mungkin atau kepanjangan dari OSPF apa ya? Apa sih yang dimaksud dengan OSPF? Kenapa namanya OSPF? Apa itu OSPF? Salah satu routing protokol yang paling sering kita pakai itu di sini untuk kali ini. Ya. Kemarin kita baru pakai OSPF versi 2, yaitu yang kita hanya pakai single area OSPF. Ingat? Ya, pada saat yang kita konfigurasi di mana area 0, ya, OSPF kemudian area 0. Nah, selanjutnya apa? Ya. Nah, OSPF itu sendiri kan adalah kependekan dari Open Shortest Path First, atau dia akan tugas utamanya adalah mencari jalur terpendek, ya, jalur terpendek untuk bisa sampai ke tujuan tertentu atau ke jaringan tertentu. Nah, di sini di OSPF versi untuk IP address versi 6 digunakan OSPF versi 3, ya, di mana OSPF versi 3 update-nya itu akan dikirimkan ke semua router, ya, ke semua router address, yaitu dengan FF02.2.25. Ya, jadi di sini akan dikirimkan ke semua untuk bisa diterima update-nya. Jadi semua router yang berada dalam satu jaringan ini, ya, itu adalah akan menerima update dari OSPF. Kemudian untuk kita mendefine next hop, ya, kalau di IP OSPF versi 4 OSPF untuk IP versi 4 kan kita pakai OSPF, kemudian kita masukkan next hop-nya apa? Apakah IP address atau interface. Nah, kalau di IP address versi 6 yang dipergunakan adalah link local address. Jadi link local address dipergunakan secara default untuk mendefinisikan next hop. Ya, mungkin nanti akan lebih jelas pada saat kita lakukan lab, ya, dia akan lebih jelas. Nah, kemudian OSPF versi 3 juga sama dengan OSPF versi sebelumnya, versi 2. Yaitu dia menggunakan router ID sebagai identification. Ya, jadi router ID tetap dipergunakan, ya. Dia harus didefinisikan untuk di OSPF versi 3, ya, dia harus manually define, harus didefinisikan secara manual. Artinya harus dikonfigurasi manual. Kemudian setelah itu, router ID yang ada itu dipergunakan untuk mensupport, tetap sama ya, ada namanya designated router dan backup designated router. Jadi bagaimana caranya dia memilih
designated router dan backup designated router adalah dia lihat dari router ID di sini. Ya. Jadi router ID yang paling besar, itu akan digunakan sebagai designated router. Ya, sedangkan router ID yang lebih kecil itu akan dipergunakan sebagai backup designated router. Nah, terus di sini ada, Pak, ini kan router ID-nya 4444. Di sini router ID 3333. Di sini router ID-nya 2222. Kok di gambarnya yang menjadi BDR adalah 2222? Apakah ada yang bisa menjelaskan kenapa sampai ini yang dipilih sebagai BDR-nya adalah router B, bukan router C? Kira-kira, apakah ada yang bisa coba? Kenapa sampai kok jadi yang dipilih sebagai BDR bukan yang 3333, kan? Ya, seharusnya yang kedua lebih besar ya. Tapi kok yang dipilih adalah 2222. Nah, kira-kira kenapa? Apakah ada yang bisa menentukan? Oh, karena titik. Silahkan coba dijawab di chat box, atau ada yang mau langsung voice, silahkan, saya tunggu. Ya. Sebenarnya yang dari sini yang bisa kita lihat adalah, Anda lihat di sini ada priority zero. Ya, ini kata kuncinya sangat-sangat ini sekali, yaitu karena di sini kita kasih priority-nya adalah zero. Priority zero menunjukkan bahwa dia tidak akan ikut dalam pemilihan designated router maupun backup designated router. Ya, karena dia di sini kasih priority zero, maka yang dipilih selanjutnya otomatis router 3 dianggap, oh dia nggak ikut pilkada. Ya, boleh saya katakan dia nggak ikut pilkada. Walaupun dia ada router ID-nya adalah ini, tapi dia tidak akan ikut dalam pemilihan DR dan BDR. Yang akan dipilih adalah berikutnya, akan dilihat adalah oh yang 222 atau yang 111. Pasti yang dipilih adalah yang ini. Maka router ID router B akan dipilih sebagai backup designated router. Ya. Nah, kemudian OSPF versi 3 itu juga beroperasi dengan menggunakan prinsip per link. Ya, jadi di sini dia menggunakan istilah per link, ya, dibandingkan dengan per network atau per subnet seperti yang dipakai di IP address versi 4. Ya, kalau di IP address versi 4 kan kita pakai jaringannya berapa, dari berapa sampai berapa, ya kan? Atau pakai /24 atau /berapa, nah itu kan menunjukkan jaringannya. Sedangkan kalau OSPF versi 3 atau IP address versi 6, dia akan melihat berdasarkan link. Jadi di sini kita lihat router A, ya, atau router D di sini. Nah, ini masing-masing linknya akan dicek sama dia. Ya, jadi dia akan beroperasi berdasarkan link. Jadi FE 80, FE 03, 28, F5/10. Ya. Ini dia akan connect ke sana. Ya, dengan menggunakan IP address yang ada. Ini adalah link, masing-masing linknya akan dicek sama dia. Gitu. Ya, jadi ada sedikit perbedaan yang cukup mendasar antara IP address versi 4 dan IP address versi 6. Gitu ya. Nah, sehingga kalau kita masih ingat, OSPF kan bekerja dengan menggunakan namanya Hello Packet. Ya. Hello Packet itu untuk memastikan apakah router ini sebenarnya masih hidup atau enggak, atau kadang-kadang jaringannya sudah putus, kita nggak tahu. Nah, di sini di OSPF versi 3, Hello Packets-nya itu tidak diletakkan dalam alamat. Ya, tapi dia dimasukkan ke dalam ini interface ID. Ya, jadi Hello Packets akan dimasukkan ke dalam interface ID dari OSPF versi 3 dari masing-masing perangkat. Ya, ini adalah makanya kok di sini jaringannya sama ya. Interface ID-nya sama, 0x03. Ini 0x03, 0x03. Nah, ini dia untuk memastikan bahwa jaringannya ini masih up atau tidak. Jadi di sini Hello Package-nya tidak dimasukkan ke dalam alamat lagi, tapi dimasukkan ke dalam interface ID. Ya, jadi ini adalah interface ID dari router D. Ya.
maka dia akan ngecek nih, dia akan kirimkan link ke semua. Ini 030303, jadi dia akan memastikan ya 03 ini aktif atau enggak, ya, ataukah ada yang sudah tidak aktif. Nah, ini bisa digunakan namanya per link behavior. Ya, ini sedikit perbedaan. Kemudian masalah autentikasi, ya. Autentikasi dia sudah kalau di OSPF versi 2 kan kita bisa memberikan autentikasi supaya hanya router yang memiliki autentikasi yang sesuai saja yang bisa terkoneksi, gitu ya. Sedangkan kalau di OSPF versi 3 ya, ini dia sudah autentikasinya di remove. Jadi sudah nggak pakai OSPF versi 3. Oleh karena itu dia akan menggunakan namanya AHA dan ESP, extension header pada IP security. Ya, jadi dia akan menggunakan encapsulation security payload. Ya, ESP itu adalah encapsulation security payload, kemudian AHA itu adalah authentication header dari masing-masing IP address yang ada untuk bisa memberikan security, untuk bisa memberikan pertukaran informasi terhadap security. Ya, sehingga dapat memastikan bahwa confidentiality antar router yang menjalankan OSPF versi 3 dapat terjamin. Ya, jadi AHA itu sekali lagi, AHA itu adalah authentication header. Ya, jadi IP AHA, IP address authentication header, dan IP ESP. IP ESP itu adalah encapsulating security payload. Ya, jadi di sini ini adalah mekanisme yang dipergunakan oleh si IP address versi 6 untuk bisa memberikan autentikasi. Ya, untuk memberikan security, bukan autentikasi, dia memberikan security. Ya. Nah, bagaimana caranya kita konfigurasi OSPF versi 3? Simple. Ya. Cara konfigurasi OSPF versi 3 itu sama. Cuma di sini ingat kan dia menggunakan IP address versi 6, maka kita sebelum bekerja dengan IP address versi 6 harus masukkan dulu perintah IPv6. Ya, kita harus masukkan IPv6 ya. Baru setelah itu berikan perintah OSPF v3 ya, untuk menunjukkan bahwa kita ingin menggunakan OSPF versi 3. Kemudian setelah itu konfigurasi. Ya, ini di router A ya, kita main di router A. Konfigurasi router ID-nya. Router ID 1111 ya. Kemudian di interface gigabit 000. Ya, interface gigabit 000 kita harus mengenable IP address versi 6. Kalau nggak bakalan bisa kita masukkan IP address versi 6 alamat. Ya. Nah, di sini kita pakai IPv6 enable, kemudian IPv6 address yang kita konfigurasi adalah link lokalnya saja. Ya, link lokal adalah di sini. Mana tadi saya? Nah, yang saya konfigurasi adalah ini, link lokal. Nah, link lokal IPv6 address ini. Ya. Ini yang saya konfigurasi, link lokal aja. Where's my wifi? Nah, ini. Ya. Yang saya konfigurasi adalah ini. Ya, link lokal IP address versi 6 alamat IP address versi 6. Jadi FL80.1 link lokal. Udah selesai. Ya. Kemudian setelah itu OSPF versi 3 1 ya. OSPF v3 1 area 0000. Ya, area 000 ini menunjukkan bahwa dia berada dalam satu area aja. Jadi kita tidak membagi menjadi multi area OSPF. Ya. Udah selesai. Jadi ini adalah konfigurasi dari 3 ya, dari awal sampai selesai. Ini harus kita konfigurasi OSPF. Kemudian di loopback ini ada loopback di sini. Kita mau konfigurasi loopback 0. Ya, sama juga IP address v6 enable yang baru berikan IP address-nya. Ya, baru tinggal kita konfigurasi OSPF v3 1 area 0000. Ya, udah. Simple. Ya, nanti di router B-nya, di router B-nya itu juga sama. Ya, kita konfigurasi di gigabit 000 ya, dengan IP address v6 address adalah FL80.2.22 link lokal. Nah, kemudian
OSPF V3 1 area 0000. Udah selesai. Ini nanti akan ngobrol mereka satu dengan yang lain. Oke. Nah, supaya kita tidak bingung, yuk kita coba lab sama-sama. Saya pakai lab sederhana dulu ya, dengan konfigurasi yang ada saat ini. Ya, kita bikin aja jaringan ini, kita buat sederhana. Jadi saya new topology dulu, saya kosongkan dulu. Oke, saya akan pakai router 1220. Ini kemarin kebetulan sudah aktif. Ya, jadi di sini saya akan pakai aja sesuai dengan ini. Dia pakai gigabit 000, saya juga pakai gigabit 000. Jadi tidak pakai serial interface. Saya pakai kabel copper. Ya, ini gigabit 000, ini juga gigabit 000. Oke, gitu ya. Saya aktifkan dua-duanya. Mudah-mudahan kali ini tidak masalah. Mudah-mudahan. Oops. Oke, sepertinya tidak masalah. Kita coba open all CLI. Mudah-mudahan tidak masalah. Tidak di Oke, udah. Sebentar loading. Kita tunggu. Jadi di sini saya akan bikin lab. Ya, ini adalah lab bikin demo OSPF versi 3, OSPF V3. Ya. Jadi di R1, saya kasih nama aja router 1. Link lokalnya adalah di gigabit G0/0/0. Ya, IPv6-nya adalah FE 80.2.21, link lokal. Dan kalau di router 2 di gigabit 000-nya /0/0, IPv6-nya adalah FE 80.2.22, link lokal. Oke, gitu ya. Kita coba bikin di situ aja. Kemudian di router 1 ada loopback 0. Loopback 0. IP address-nya adalah 2001.21.2.21/64. Oke. Sedangkan di router 2 juga kita gunakan IP address loopback address-nya adalah 2001.2.21/64. Oke. Baik, ini adalah mudah-mudahan bisa kelihatan, saya perbesar sedikit. Oke. Ya, jadi di sini saya sudah ada dua router yang akan saya coba konfigurasi, di mana router 1 gigabit 000-nya adalah IP address versi 6, adalah ini, dan loopback-nya adalah 2001 ini. Sedangkan router 2 juga sama. Oke. Kita coba CLI-nya. Nah, ini sudah aktif. Kita masuk di router 1 seperti biasa, lakukan perubahan nama R1. Salah ketik. Sysname R1. Oke. Nah, sekarang kita mau konfigurasi supaya router 1 ini bisa mengakomodir IP address versi 6. Gimana caranya? Sesuai petunjuk di sini. Ya, tinggal kita bikin. Router 1 yang harus kita lakukan adalah IPv6. Oke, setelah itu kita masukkan kita gunakan routing protokol OSPF version 3. Oke, ya. Baru berikan router ID 1.1.1.1. Oke, sudah selesai. Itu untuk yang awal. Next, kita akan berikan IP address untuk di interface gigabit 0/0/0 ini. Ya. Sekarang di sini kita harus masuk dulu interface G0/0/0. Ya, di sini ini ada kelewatan sedikit. Ini harusnya di sini, ya, sebelum dia masuk ke sini, ya, ini harusnya dia harus masuk dulu ke gigabit 0/0/0. Jadi harus masuk interface dulu, ya. Nah, kemudian setelah itu kita berikan
IPv6 enable. Oke, untuk membuat bahwa IP address versi 6-nya aktif. Kemudian kita berikan IP address IPv6 address ya. FE 80.2.21 spasi link lokal. Oke, dah. Baru kita konfigurasi berikutnya OSPF v3 1 area 0.000. Oke, beres. Dah. Ini sampai di sini sudah selesai, sampai di sini. Nih, udah kelar nih, selesai ya. Di sini sudah selesai. Sekarang kita mau bikin loopback zero-nya. Ya, kita pakai ini juga sama ya. Di sini ada, sebelum dia masuk ke sini harus ada interface dulu. Kalau enggak bakalan bisa nih. Harusnya kayak gini, interface loopback zero. Ya, interface loopback zero, baru setelah itu kita IPv6 enable. Baru IP address IPv6 address 2001.2.1.2.64. Masukkan di OSPF area 0. OSPF v3 1 area 0.000. Kurang 0. Oke. Ini udah selesai. Di router 1 sudah saya konfigurasi mulai dari OSPF v3 ya, OSPF v3 mulai dari awal ya, router ID, masukkan IP address versi 6 di gigabit 000 ya, kemudian enable dia, dan loopback zero-nya adalah 2001.11.64. Ini sudah muncul. Oke, sekarang kita menuju ke router 2. Ya, caranya sama aja ya. Tinggal kita system name, kemudian system name R2. Oke, router 2. Sekarang kita mau konfigurasi IP address versi 6. Caranya sama, IPv6. Klikkan terlebih dahulu OSPF v3. Dah. Baru berikan router ID. Router ID adalah di sini, router ID-nya adalah 2.2.2.2. Oke. Kemudian IPv6 enable. Kenapa tidak bisa? Ya iyalah, belum masuk ke gigabit interface. Gigabit 0.00 G0/0/0. Nah, IPv6 enable. Oke. Kemudian IPv6 address FE 80.2.22. Link lokal, link des lokal. Jangan buru-buru, kalau buru-buru suka salah. Ya, udah aktif. Sekarang kita masukkan di OSPF v3 1 area 000. Sudah ya. Oke. OSPF v3 1 area 0.0.0.0. Dan beres. Ya, ini sama dengan ini nih. Ya, cuma bedanya adalah router ID kita gunakan ini. Kemudian link lokalnya kita pakai FE82. Oke. Nah, selanjutnya ya, kita berikan lagi loopback. Untuk loopback zero-nya ya, sama, kita pakai interface loopback zero. Baru IPv6 enable. IPv6 address adalah 2001.2.2.21/64. Oke, OSPF v3 1 area 000. Udah selesai. Ya. Nah, sekarang kita coba tes apakah benar atau tidak. Kita coba quit dulu. Display OSPF v3 ya, group name-nya adalah 1. Nah, ini sudah muncul ya.
Display OSPF 1 routing proses adalah ID-nya adalah 1111. Ya. Kemudian sekarang kita coba number of areas in this router adalah 1. Sekarang kita tes di sini. Quit display OSPF v3 1. Oke, ini juga muncul. Router ID-nya adalah 2222 ya, dan lain-lain sudah aktif. Oke. Sekarang kita coba konfigurasi atau kita coba lihat ya, ini tadi display OSPF v3 juga boleh. Kalau tidak mau tulis komplit juga bisa. Oke, sama aja ya. Oke. Nah, sekarang kita mau tes apakah IP address saya sudah bisa terkoneksi enggak. Sekarang saya dari router 1 ya. Saya dari router 1 saya akan coba ping ke ya. Saya dari router 1 saya akan ping ke loopback-nya router 2. Ya, saya ping 2001 2001.221. Baik. 2001.221 ping versi 6 kalau salah, v6. Ping address versi 6, bagaimanakah caranya IP address versi 6 di ping? Tes dia. Oh, ping IPv6. Ping IPv6. Ah, yes. Ping IPv6 2001.2.2.1. Oke. Ini reply ya. Jadi dari router 1 saya ping ke router 2, ini sudah dapat respons. Artinya saya ping ini kan sudah komplit. Kita tes sekarang ping dari router 2 ke router 1, harusnya tidak masalah. Ping IPv6 spasi 2001.211 udah nggak usah ya. Nah, ini reply ya, berarti kita melihat bahwa dari router 2 sudah bisa menuju ke router 1 dan juga sebaliknya. Sekarang apakah saya memungkinkan kalau saya ping dari router 2 ping ke link lokal di router 1? Kita coba ya, ping ping IPv6 FE 80.2.21. Please specify interface name for the link local. Okay. Nah, ping IP address versi 6 link lokal. Yes. Gigabit. Oh, panjang ya. Gigabit 0/0/0. Oke. Nah, ini kan ping IP address versi 6 untuk link lokalnya. Ya, kita kalau mau ping ke dari router 2, saya harus specify gigabit Ethernet. Jadi saya pakainya ping IP address versi 6, ping IPv6 FE8080-I. I itu adalah apa? Untuk ke mana gitu ya. Dia menggunakan interface yang mana? Gunakan interface gigabit 0/0/0. Baru dia akan reply. Reply from FE80. Udah selesai. Oke, jadi itu adalah saya dari semester 3 ingin mengikuti. Jadi itu adalah konfigurasi dari IP address versi 6 ya, untuk bisa masuk ke IP address antar IP address yang terdapat di dua router yang berbeda. Begitu ya. Oke, baik. Ini pingnya sudah selesai. Nanti Anda boleh coba untuk tes sendiri. Ya, silakan bereksperimen. Sekali lagi, sudah ada INSP, adalah waktu Anda untuk bereksperimen, untuk bisa ngecek sendiri. Ya. Oke Pak, siap Pak. Oke, baik. Next kita lihat di ya, next kita akan ya apa yang dipergunakan untuk secara secara unik mengidentifikasikan ya, kita mengidentifikasikan setiap neighboring node yang running OSPF versi 3 adalah apa yang dipakai, apa yang dipergunakan untuk
mengidentifikasi setiap neighbor yang menjalankan OSPF versi 3. Yang dipakai adalah apa? Router ID. Yang dipakai adalah router ID. Makanya di OSPF versi 3 kita harus konfigurasi router ID seperti ini tadi. Ya, jadi harus kita konfigurasi router ID 2222. Kalau di di OSPF versi 2 ini opsional. Router ID itu opsional. Kalau ada syukur nggak ada, dia pakai loopback, ya kan? Atau dia pakai IP address tertinggi yang terbesar. Sedangkan kalau di OSPF versi 3 ini harus dikonfigurasi. Baik, itu adalah bagian kedua ya dari materi kita hari ini. Oke, saya akan pause dulu rekamannya sambil Anda boleh coba dulu ya untuk bisa bereksperimen dengan NSP ini. Ya. Oke, saya stop.